Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lambang. Di konten kali ini kita bakalan rakit PC yang full rata kanan dari secara spesifikasinya. Tapi di sini cuma dibalut pakai casing budget dari Lianli Vector V100 Mini yang harganya cuma di 700 ribuan aja. Tapi dari hasil tampilan masih tetap kelihatan mahal walaupun harga casingnya kehitung casing budget. Dan otomatis karena rakitan ini full rata kanan, di sini saya bakalan pakai part-part yang kenceng juga, terutama untuk performance gamingnya. Dan seperti biasa untuk tampilan kita ngejar yang hitam-hitam aja biar lebih ganteng juga secara tampilannya. Untuk selanjutnya langsung aja deh kita bahas part-part apa aja yang bakalan saya pilih untuk di build kali ini. Pertama-tama untuk prosesor, di sini saya bakalan pakai prosesor dari AMD Ryzen 7 9800X3D. Masih menjadi salah satu prosesor gaming yang paling kenceng sampai saat ini. Prosesor ini udah memiliki 8 core dan juga 16 thread yang masih cukup banget buat dipakai kerja berat dan tentunya juga untuk gaming. Punya boost clocknya bisa up to 5,2 GHz, TDP rating yang ada di 120 Watt dan juga punya 3D V-Cache yang bikin total cache prosesor ini gede banget di 104 MB yang berpengaruh banget untuk secara performance gamingnya. Makanya kenapa prosesor ini masih relate banget buat yang nge-build gaming PC. Next aja kita ke motherboard. Lagi-lagi di sini kita pakai motherboard langganan banget dari Asus TUF Gaming B850M plus Wi-Fi. Mobo M-ATX yang ganteng banget dari secara desainnya, udah full black sama minimalis desainnya. Kalau dari secara performance tentunya juga udah aman banget. Motherboard ini udah pakai konfigurasi VRMD 14 plus 2 plus 1 power phase yang tentunya aman juga untuk dipakein Ryzen 9 sekalipun. Dan untuk koneksinya juga udah up to date juga, mulai dari koneksi PCIe GPU yang udah Gen 5 ditambah juga PCIe untuk NVMe SSD-nya juga yang udah PCIe Gen 5 juga. Nah, untuk di bagian I/O port belakang juga di sini udah cukup lumayan banyak slotnya. Di sini kita ngedapetin 11 slot USB Type A, ada satu USB Type C 20 GB, ada BIOS flashback, HDMI, DisplayPort 2 GB LAN, Wi-Fi 6E dan juga input/output audio 5.1. Nah, selanjutnya untuk memori atau enggak RAM, di sini saya bakalan pakai RAM dari V-Color Manta X-Sky RGB dengan kapasitas yang ada di 32 GB dengan speed di 6000 MB transfer per detik dan juga timing yang ekstra ketat banget di CL26. Masih tetap menjadi sweet spotnya untuk build DDR5 sampai sekarang karena untuk harga yang gak terlalu mahal dan juga performance yang mencukupi juga, terutama di platform AM5 ini yang lebih mentingin latency dibandingkan dengan speednya. Jadi 6000 MHz ini udah menjadi titik paling enaknya, tinggal cari RAM dengan timing yang rendah seperti CL30 atau nggak ke bawah. Oke, selanjutnya kita berpindah lagi ke storage. Di sini saya bakalan pakai SSD dari WD Black SN8100 dengan kapasitas di 2 TB. SSD ini tentunya udah mentok kanan banget ya dari secara spesifikasinya. Udah pakai koneksi PCIe Gen 5 dan juga speednya udah luar biasa kenceng banget. Untuk read speednya di sini kita bisa ngedapetin up to 14.900 MB per detik dan juga untuk write speednya di sini juga kita bisa ngedapetin up to 14.000 MB per detik. Oke, selanjutnya kita berpindah lagi ke GPU. Untuk GPU di sini saya bakalan pakai GPU yang mentok kanan ya dari lini produk consumer yaitu Nvidia RTX 5090. Di sini kita bakalan pakai GPU dari Asus dengan seri ROG Astral OC. GPU ini juga udah memiliki VRAM yang cukup leluasa banget untuk gaming di resolusi 4K dan juga untuk dipakai editing video atau enggak 3D render yang cukup berat juga ini pasti udah aman banget. Karena di sini kita udah memiliki VRAM yang ada di 32 GB dengan memori GDDR7 yang luar biasa kenceng dan juga TDP rating yang mentok kanan banget yang ada di 575 Watt. Jadi emang PLN ini benar-benar suka banget sama GPU ini. Dan tentunya di sini kalian minimal pakai power supply yang ada di 1000 Watt ya untuk misalkan mau pakai GPU ini juga. Nah, walaupun GPU ini adalah GPU yang paling kenceng dan udah aman banget ya dipakai untuk gaming di resolusi 4K di banyak AAA title, tapi kalian masih tetap nih harus ada di beberapa games yang nggak bisa mentok kanan banget, apalagi dipakein ray tracing atau enggak path tracing yang mentok kanan seperti Cyberpunk 2077, Black Myth Wukong, Indiana Jones dan lain-lain. Jadinya di sini kita harus tetap pakein DLSS 4,5 upscaling buat ngedapetin target settingan mentok kanan dan bisa jalan di 60 fps atau bahkan kalian bisa nyalain DLSS frame generation terutama buat kalian yang main di monitor yang refresh rate-nya tinggi. Nanti pokoknya kita cek aja deh gimana hasil dari benchmark dari GPU Nvidia RTX 5090 ini ketika kita tes main games di resolusi 4K dan juga QHD. Oke, selanjutnya kita berpindah lagi ke CPU cooler. Untuk CPU cooler di sini kita bakalan pakai all-in-one liquid cooler dari Jonesbo TF3360 SCB. Liquid cooler yang cukup unik lagi nih dari Jonesbo, yang nggak cuma punya LCD display yang ada di bagian head pumpnya, tapi di sini Jonesbo kasih juga LCD display di frame fan di bagian sampingnya yang seperti ini.
Untuk main displaynya di sini kita dikasih LCD display yang berukuran di 3,5 inci di bagian head pumpnya, dan untuk LCD yang di bagian fan ini kita dikasih 3 buah magnetic LCD yang ukurannya cukup gede juga di 3,38 inci. Nah, untuk masalah performance dari Jonesbow klaim kalau cooler ini bisa handle prosesor yang punya TDP-nya up to 325 watt, dan berhubung kita pakai prosesor AMD yang TDP-nya cuma ada di 120 watt, seharusnya cooler ini udah mencukupi banget lah untuk disandingin sama prosesor yang kita pakai di build kali ini. Oke, selanjutnya kita berpindah lagi ke power supply. Di sini saya bakalan pakai power supply dari Asus ROG Tower Platinum 3 yang berkapasitas yang di 1000 watt. Tentunya udah bersertifikasi 80 plus platinum, full modular, punya kabel yang udah braided juga, dan juga support ATX 3.1 dan juga PCIe 5.1. Di power supply ini juga kita ada real time watt monitoring dengan display OLED yang disimpan di bagian samping power supply ini. Ini buat kalian yang suka penasaran ya dengan load dari power supply kalian. Untuk part bagian dalamannya tentunya di sini kita udah ngadapin 100% Japanese capacitor yang udah masuk kelas tier 1. Dan tentunya garansi Asus juga yang paling gampang banget untuk ngeklaimnya dan udah cukup panjang banget yang nyampe 10 tahun. Pastinya power supply ini masih tetap aman untuk dipakai jangka panjang juga. Nah, oke, selanjutnya kita berpindah lagi ke casing. Di sini kita bakalan pakai casing budget juga dari Lianli Vector V100 Mini yang berwarna hitam. Dan ini casing sebetulnya versi kecilnya dari V100 yang normal. Cuman di sini casingnya agak sedikit dikecilin, jadi cuman muat FATX aja. Tapi dari segi desain language-nya masih tetap sama aja. Di sini kita pakai desain mid tower case dan penempatan power supply-nya juga masih tetap ada di bagian bawah. Nah, untuk support motherboard tentunya di sini kita bisa pakai support up to M80X, dan di sini juga kita udah dikasih support dengan motherboard yang punya back connection seperti Asus BTF. Untuk support cooling dan fan di casing ini juga udah cukup lumayan. Di bagian depan samping ini kita bisa pasang 3 buah fan 120 mm untuk intake ke dalam casing. Di bagian atas kita bisa pasang 3 buah fan 120 mm atau enggak 2 buah fan 140 mm dengan support radiator yang bisa up to 360 mm. Di bagian belakang kita bisa pasang 1 buah fan 120 mm untuk exhaust, dan di bagian bawah di atas power supply ini kita bisa pasang 2 buah fan lagi 120 mm untuk airflow tambahan ke arah GPU. Di sini juga kita udah ngedapetin GPU seg bracket ya, terutama untuk GPU sekarang yang ukurannya cukup gede-gede, dan ini juga cukup membantu biar GPU kalian nggak miring atau nggak sagging. Dan ditambah lagi kalian nggak usah perlu beli lagi GPU seg yang terpisah karena di sini udah built-in di dalam casingnya. Nah, lalu untuk support storage di casing ini juga udah cukup lumayan. Di bagian bawah ini kita bisa pasang 2 buah hard disk yang berukuran di 3,5 inci atau enggak di 2,5 inci. Dan di bagian bracket belakang ini kita juga bisa pasang lagi 1 buah hard disk atau enggak SSD yang berukuran di 2,5 inci. Nah, untuk di front I/O port panelnya di sini kita ngedapetin 2 buah slot USB 3.0 dan juga ada 1 USB 3.1 Type-C, ada audio combo jack, ada reset button dan juga power button. Nah, oke, yang terakhir untuk fan PC. Di sini kita bakalan pakein kipas casing dari Jonesbow juga dengan seri ZA360 reverse untuk di bagian depan samping intake, dan juga ZA120 untuk exhaust di bagian belakang. Alasan pakai fan ini ya jelas karena emang desainnya minimalis dan juga estetiknya Jonesbow tuh emang benar-benar ganteng banget. Jadinya biar hasil buildnya lebih ganteng lagi. Nah, begitu deh untuk semua part yang saya pakai untuk di build PC kali ini. Untuk total harganya kalian bisa langsung cek aja di monitor. Udah kelihatan harganya mahal? Oke deh, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita rakit PC-nya.
Oke, alhamdulillah build PC kali ini udah beres. Jadi gimana nih menurut kalian untuk rakitan PC yang harganya udah kayak harga mobil ini tapi pakai casing Lianli yang cuman harga 700 ribuan ini? Entah kenapa sih ya, harga RTX 5090 ini lagi nggak ngotak banget, harganya bisa nyampe nyentuh di harga 90 jutaan kayak sekarang ini. Ya tentunya terima kasih banget buat AI Boom yang ngebuat harga teknologi sekarang udah nggak masuk akal. Anyway, kalau untuk rakitan PC-nya tentunya ini PC udah ganteng banget. Desainnya tetap estetik walaupun harganya yang murmer, harga casingnya maksudnya. Pilihan-pilihan partnya yang dominan warna hitam dan ganteng banget dan kalem, ditambah juga dengan warna LED RGB yang putih kayak gini juga, jadinya hasil build-nya udah kelihatan kece banget. Nah, kalau bicarain tentang performance dari PC ini, seperti yang kalian lihat lagi ya di benchmark tadi, PC ini tentunya udah enak banget untuk main games di resolusi 4K dengan settingan mentok kanan. Tapi kalau misalkan mau settingan mentok kanan banget pakai ray tracing dan pakai path tracing, ya terpaksa kita harus pakai DLSS 4,5 upscaling untuk bisa ngadaptin 60 fps, dan juga bisa ditambahin lagi dengan frame generation untuk ngadaptin fps yang lebih tinggi, terutama buat kalian yang pakai monitor refresh rate tinggi. Nah, kalau kita cek di bagian benchmark gaming pun untuk suhu prosesor, kita mungkin ngedapetin suhu di kisaran 50-60 derajat Celcius ya ketika kita pakai gaming. Dan untuk suhu GPU yang benar-benar adem yang ada di kisaran 60-70 derajat Celcius, walaupun dengan load yang cukup boros listrik dan mentok kanan banget di kisaran 575-600 watt ini. Nah, gitu sih kalau menurut saya untuk rakitan PC yang harganya seperti harga mobil ini. Kalau menurut kalian gimana? Langsung aja tulis di kolom komentar. Untuk kalian yang ingin tanya-tanya tentang rakitan PC atau nggak ingin rakit PC di channel ini, kalian bisa langsung aja hubungi saya. Untuk detail kontaknya langsung aja cek di deskripsi. Sekali lagi terima kasih nih buat kalian yang udah nonton, dan semoga kontennya bermanfaat dan bisa ngejadi inspirasi kalian ngerakit PC. Nama saya Lambang, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.